Yang lainnya benar-benar ketakutan dan bodoh. Tubuh Jing Yun, puluhan mil jauhnya dari mereka, langsung diledakkan menjadi sampah oleh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun melihat beberapa orang di tumpukan pasir yang jaraknya puluhan mil. Wang Ningcheng, jangan tinggalkan mulut yang hidup, teriak Mu Yun. Ah, Wang Ningcheng terlihat jelek. Gembala, orang-orang ini adalah diaken sekte Tianfeng saya. Bunuh. Mu Yun meminumnya. Wang Ning merasa pikiran dan tindakannya tidak terpengaruh oleh terornya sendiri. Segel gelap hidup dan mati. Ini adalah kemampuan kendali super dari segel gelap hidup dan mati. Dia tidak bisa menolak. Wang Ningcheng bertanya pada alam dewa dan langsung menyerang beberapa orang di sisinya. Jeritan terus terdengar. Segera, 4 atau 5 mayat jatuh ke tanah dan mati. Wang Ningcheng memandang orang mati dengan wajah jelek. Mu Yun muncul saat ini, memandang Wang Ningcheng dan berkata perlahan, "Ingat, kamu adalah laki-lakiku." Wajah Wang Ningcheng kelabu seperti kematian. Segel gelap hidup dan mati begitu mendominasi. Wakil Tuan Wang juga anggota sekte Tianfeng. Daohai ini adalah inti dari sekte Tianfeng kita. Petik 2. Oh, benarkah? Mu Yun mencibir, sejauh yang saya tahu, di sekte Tianfeng, selain istri saya, ada Sang Oriental dan si Yanyan. Jing Yun ini mungkin dipromosikan menjadi wakil kepala keluarga. Dia tidak berurusan dengan istri saya sepanjang waktu. Wajah Wang Ningcheng sedikit berubah. Sejujurnya, Mu Yun berkata langsung, Changsu cepat atau lambat akan berada di tas Mu Yunku. Di sekte Tianfeng, mereka yang menyerah kepadaku akan hidup. Mereka yang tidak menyerah akan dibunuh tanpa amnesti. Jika Sang Yunyun menolak menyerah, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Kejam. Sungguh kejam, wajah Wang Ningcheng bahkan lebih jelek lagi. Di sekte Tianfeng, ada lebih dari selusin orang yang bertanya tentang tingkat alam dewa. Yu Wang Ningcheng juga seorang senior. Jika kamu kembali kali ini dan bekerja sama dengan istriku Hao Sheng, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika tidak, kamu akan melihat akhir dari Jing Yun. Aku ingat, Wang Ningcheng melengkungkan tangannya. Mu Yun berkata lagi, kamu dan Wei Yu, cari kesempatan untuk menghubungi. Kalian berdua berada di sekte Tianfeng, istana Xiaoyao. Kumpulkan orang kepercayaanmu dan bersiaplah. Jika kamu mempunyai sesuatu yang penting, beritahu saja istriku. Yah, tidak apa-apa, ayo pergi. Wang Ningcheng memandangi tubuh beberapa orang. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu berbohong tentang ini? Mu Yun berkata lagi, cari cara untuk pergi sendiri. Wang Ningcheng membungkuk dan pergi. Ketika Wang Ningcheng pergi, Mu Yun cukup bersemangat. Dia bisa merasakan perubahan kekuatannya. Kali ini, segel ciptaan ilahi ditampilkan, dan efeknya sangat kuat. Sebuah segel menghantam Jing Yun dengan keras. 2 anjing laut membunuh Jing Yun. Tentu saja, konsumsi segel ciptaan Tuhan pada dirinya sendiri sungguh terlalu banyak. Mu Yun berpikir lagi dan lagi, sosoknya melonjak ke udara dan menghilang. Pencarian sisa-sisa aula bintang telah selesai. Ketiga komoditas tersebut juga mendapat banyak harta, namun tidak banyak yang didapat. Situasi di Changzhou menjadi semakin tidak menentu. Perselisihan antara ketiga komoditas utama tersebut semakin nyata. Pada saat yang sama, tahun-tahun awal, orang gila tersebut kemudian diidentifikasi oleh 3 kelompok besar sebagai Chang Tianyu, mantan pemimpin Chang Tianzong. Belakangan, diketahui bahwa Zhao Qingxuan, mantan 3 ahli pedang dari Sekte Pedang Tianzhao, masih hidup di reruntuhan Sekte Pedang Tianzhao di lembah Sungai Bulan Sabit. Kaisar Taoisme juga terkenal pada suatu waktu. Sekarang, 2 raja surgawi Taoisme, Xing Tang, jejak Xing Mo dan Xing Feiyin, juga masih hidup. Meskipun para pemimpin ini, tidak ada tanda-tanda membangun kembali kekuatan mereka masing-masing saat ini. Tapi, begitu tokoh-tokoh besar dari Tao Tianjun ini benar-benar memiliki rencana ini, keluarga Chang saat ini, istana Xiaoyao dan sekte Tianfeng tidak dapat bersaing sama sekali. Sang Tao bertanya tentang kesenjangan antara alam ilahi dan Raja Surgawi dari rumah Tao, dan laut pun lenyap. Terlebih lagi, tingkat alam ilahi Daowen di 3 penguasa bukanlah tingkat puncak. Menghadapi Kaisar Daofu, itu kentut. Selanjutnya, ketiga tuan tidak lagi pergi ke Gua Qiyun dan aliran Luanyun. Kedua jedi ini dulunya adalah peninggalan gerbang kabut darah dan aliansi Tianjiao. Siapa yang tahu apa lagi yang ada di sini? Kali ini ketiga tuan juga mendapat banyak manfaat dari reruntuhan Chang Tianzong,
lembah sungai sabit, dan tutupan lautan langit. Di waktu berikutnya, mereka bermaksud untuk meningkatkan kekuatan sekte dan saling menjaga. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Sekte Tianfeng, dikelilingi oleh pegunungan, di daerah terlarang lembah. Sinar matahari menyinari lantai 2 loteng di lembah dan menyinari pipi Muyun. Sedikit membuka matanya dan ingin bangun, namun lengannya terbalut bantalan. Muyun tersenyum dan menatap wanita dalam pelukannya yang sedang tidur. Dari 9 wanita di masa itu hingga 9 wanita sekarang, Muyun telah lama merasa puas. Wangsinya telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan pertemuan pertamanya di tahun itu, sifat hijau dan introvert pada saat itu telah menghilang. Kini Wangsinya memiliki temperamen yang lebih misterius. Hal terpenting bagi mereka yang berlatih seni bela diri adalah kondisi pikirannya. Suasana hati Wangsinya membaik, dan temperamennya akan berubah secara alami. Selain itu, dengan Putri Mu Cuksue, temperamen Wangsinya membuat Muyun semakin mabuk. Saat itu, mata indah Wangsinya terbuka, dengan sedikit ketidaktahuan, dan melihat Muyun menatap dirinya sendiri. Bangun, Muyun tersenyum. Yah, Wangsinya bangkit, tetapi roknya tiba-tiba jatuh, dan beberapa pecahan berserakan di kedua sisi. Wangsinya dengan cepat mengambil pakaian kasa dan menutupi postur halusnya. Selama bertahun-tahun, kamu menjadi semakin tidak tahu malu. Kenapa kamu selalu suka menangis? Wangsinya tersipu. Muyun tidak peduli. Wangsinya tidak berdaya. Gaun baru muncul di telapak tangannya. Dia baru saja siap memakainya, tapi Muyun menghentikannya. Cuacanya cerah. Ini hari yang bagus. Tidak, Wangsinya buru-buru berkata, Suir akan segera datang. Aku juga sangat lelah. Tidak apa-apa, jangan bergerak, kata Muyun dan bergegas. Setelah beberapa leher bebek Mandarin, Wangsinya mengatakan dia lelah, tetapi ketika dia turun dari tempat tidur, pakaiannya bersinar. Dikatakan bahwa perempuan adalah bunga yang terbuat dari air dan laki-laki adalah lumpur, tetapi bunga yang terbuat dari air tidak dapat dipisahkan dari nutrisi tanah. Muyun berbaring miring di tempat tidur tanpa pakaian. Dia berkata sambil tersenyum, mereka semua adalah ayah dari beberapa anak. Mereka tidak memiliki bentuk seperti itu. Wangsinya datang ke samping tempat tidur, membereskan tempat tidurnya dan berkata, bangunlah dengan cepat, putrimu akan segera datang. Muyun meraih pergelangan tangan Wangsinya yang cerah dan berkata sambil tersenyum, ayo lagi. Kau pikir begitu? Nafas di tubuh Wangsinya mengalir, namun dengan mudah menggetarkan telapak tangan Muyun. Menindas orang dengan kekuatan, Muyun duduk dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu juga bertanya tentang wilayah 4 gajah, tapi jangan berpuas diri. Aku mungkin akan segera melampauimu. Muyun pertama kali mengembara di Changzhou, dan Wangsinya menemukannya. Butuh 3000 tahun lagi untuk bertemu Wangsinya lagi. Dia sudah bertanya tentang alam Tuhan. Sekarang, setelah 100 tahun berikutnya, Wangsinya telah mengambil langkah lain dan menjadi pemain kuat di level Xiangjing. Muyun sekarang juga mencapai Dao Hai Liu Song. Ada kesenjangan di antara keduanya. Tapi Wangsinya berkata sambil tersenyum, itu kamu, bukan aku. Mengeluarkan pakaian berantakan di tempat tidur dan menunggu Muyun berganti pakaian, Wangsinya segera berkata, kapan kamu akan berangkat ke Pingsu? Jika saya tidak enggan menyerahkan istri saya akan langsung kembali ke Pingsu 3 tahun lalu. Muyun berkata sambil tersenyum, saya selalu merasa istri saya menemui hambatan dalam latihannya. Saya harus tinggal dan membantunya menerobos kemacetan. Saya baru berada di sini selama 3 tahun. Tolong aku. Wangsinya tidak punya cara yang baik, menurutku kamu membuat dirimu bahagia. Omong kosong. Muyun berkata dengan sungguh-sungguh, apakah aku bahagia sendirian? Tidak tahu malu. Saat itu, di luar ruangan, sebuah suara terdengar. Ayah. Kemudian, sesosok tubuh bergegas ke kamar dan bergegas ke Muyun. Cih, Muyun memeluk putrinya dan berkata sambil tersenyum, rindu pada ayahmu. Tentu saja, Mu Cuksue mengangguk dengan cukup serius dan melihat ke arah rok yang berantakan dan rusak di tempat tidur. Wangsinya buru-buru berdiri di depannya, menghalangi pandangannya dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Rambutmu berantakan. Mu Cuksue membaca sekilas mulutnya. Masih mengira dia masih anak-anak. Dia masih kecil. Berapa umurmu? Ayah, aku akan memainkan seruling untukmu. Bagus. Ayah dan anak perempuan,
tinggalkan kamar, datang ke rumput lembah di luar. Wang Xinya melihat ke tempat tidur yang berantakan dan tersipu. Dalam 3 tahun terakhir, Mu Yun tidak meninggalkan Changzhou, tetapi tinggal di Sekte Tianfeng dan tidak keluar. Temani putrinya di hari kerja dan sering-seringlah mempelajari misteri tubuh manusia bersama Wang Xinya. Hakikat dirinya mempunyai fungsi penting bagi para wanitanya. Dalam 3 tahun terakhir, Mu Yun juga mencoba tidak hanya menyuntikkan ke dalam tubuh, tetapi juga aplikasi eksternal, tapi aplikasi eksternal tidak ada gunanya. Adapun hal aneh tentang dirinya, Mu Yun tidak bisa menjelaskannya. Namun 3 tahun ini memang membawa manfaat besar bagi Wang Xinya. Praktisi fonologi tidak berlatih keras seperti orang awam. Yang dibutuhkan adalah pemahaman tentang jalan langit dan bumi serta induksi ritme. Wang Xinya sekarang juga berada di level wilayah Tao Wen Xisiang, dan kekuatannya termasuk yang terbaik di Changzhou. Pada saat yang sama, Mu Yun juga mengizinkan Wang Xinya dan Wang Mingcheng untuk lebih banyak bergerak. Wang Mingcheng adalah tokoh generasi tua Sekte Tianfeng. Dia memiliki banyak kontak di Sekte Tianfeng. Sekarang dia telah menjadi orang yang dikendalikan oleh Mu Yun. Mu Yun secara alami ingin menggunakan identitas Wang Mingcheng untuk membantu Wang Xinya menjadi lebih stabil di Sekte Tianfeng. Sekte Tianfeng saat ini, suzerain Sang Yun memiliki status unik. Dikatakan bahwa Sang Yunyun adalah cara untuk bertanya tentang 4 gambar, tetapi Wang Xinya merasa lebih dari itu. Selain itu, Sang Oriental dan Si Yanyan keduanya adalah raksasa kuat di alam Daowen Sacai. Wang Xinya milik seorang wakil kepala keluarga yang bermunculan di Sekte Tianfeng selama ribuan tahun, dengan dasar yang dangkal. Menurut pikiran Wang Xinya, dia ingin memenangkan Sekte Tianfeng secara langsung. Di masa depan, Mu Yun akan membangun fondasi yang stabil di Pingzhou, dan Sekte Tianfeng akan menjadi pendukung Yunge di Pingzhou. Kedua kekuatan tersebut saling mendukung. Hanya saja tidak sesederhana itu. Keagungan Sang Yun cukup tinggi, dan Yang Mulia Wang Xinya di Sekte Tianfeng jauh lebih rendah. Mu Yun tidak terburu-buru dalam masalah ini. Fokusnya masih di Pingzhou. Pengembangan dan pertumbuhan Cloud Pavilion adalah prioritas utama. Dalam 3 tahun ini, dia juga mencapai 6 tingkat Daohai dan mulai mempelajari meteorologi. Karena kelima volume telah diperoleh. Jilid pertama amalannya masih bersifat alam. Dalam 3 tahun, saya terbiasa dengan volume pertama. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa aula bintang bisa bangkit. Teknik ini sangat sombong dan kuat. Ini mencakup kohesi kolom Tao, pembangunan platform Tao, perluasan lautan Tao, dan kemajuan wilayah Tao, dan sebagainya. Ini adalah pengenalan dan bimbingan yang sangat bagus. Pada saat yang sama, ada ledakan gerakan yang sesuai. Intinya adalah seni meteor, yaitu menyerap kekuatan langit, bumi dan bintang, berintegrasi ke dalam kekuatan Tao, dan kemudian meledakkan kekuatan rumusan Tao. Ini tentu saja lebih dilebih-lebihkan daripada rumus biasa. Tapi di mata Mu Yun, formula sombong seperti itu nyaris tidak terlintas di mulut pemuda berbaju hitam. Dia ingat dengan jelas bahwa pemuda berbaju hitam mengatakan bahwa formula ini tidak vulgar. Jika rumus bela diri pada tingkat yang sama dibagi menjadi 9 tingkatan, rumus ini hanya dapat menyebutkan 6 tingkatan. Sulit membayangkan formula seperti apa yang sempurna untuk para tokoh top Pavilion Tianjing. Namun, entah itu 6 atau beberapa, kini bagi Mu Yun, kekuatan formula ini cukup untuk membuatnya berjalan sendirian di wilayah Changyun. Setiap hari saya berlatih dan menemani putri dan istri saya. Hari seperti ini membuat Mu Yun sangat nyaman. Hanya dalam waktu 3 tahun, Mu Yun siap kembali ke Pingzhou. Saat ini, situasi di Changzhou masih stabil. Perjuangan antara 3 penguasa tidak pecah, tetapi terbatas pada tingkat Daozhu Senjing dan Daotai Senjing. Daohai, serta Daowen, tidak muncul. Ini juga bisa dianggap sebagai persetujuan dari ketiga tuan. Pertengkaran seperti itu dapat membuat anak-anak klan mereka sendiri sangat marah. Sedangkan untuk area terlarang, ketiga tuan takut untuk pergi kali ini. Beberapa pangeran Tao belum mati, dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Pergi untuk memprovokasi area terlarang lagi. Jika mereka mendapatkan lebih banyak pangeran Tao, ketiga tuan mereka akan memiliki kehidupan yang buruk. Hari ini, di malam hari, di lembah, di tepi sungai, Mu Yun mengenakan pakaiannya dan memandang Wang Xinya yang sedang duduk di tepi kolam dengan postur anggun. Dia memandangnya seperti ini dan tidak bisa menahan tawa. Tidak bisakah kamu menyerahkan aku? Tidak, Wang Xinya hanya tersenyum dan berkata,
perhatikan keselamatannya. Ya, Muyun berkata sambil tersenyum, kamu juga. Jika kamu dalam masalah, silakan datang kepadaku kapan saja. Lagi pula, saat ini, aku masih memiliki pendukung. Wangsinya tersenyum dan berkata, sampai jumpa lagi, kamu harus bekerja lebih keras. Tidak bisa ditekan lagi olehku. Mendengar ini, Muyun tertawa dan berkata, aku menahanmu, oke. Tidak ada bentuk lagi. Setelah mengenakan pakaian Muyun, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Dia siap untuk kembali ke Pingsu. Kali ini saya telah menorehkan prestasi yang luar biasa. Kembali ke Pavilion Cloud berarti meningkatkan keseluruhan kekuatan Pavilion Cloud dan menyatukan masyarakat. Sekarang tidak perlu banyak waktu untuk mencapai wilayah Daohaisen dan melakukan perjalanan antara Pingsu dan Changsu. Dalam beberapa hari, Muyun muncul di Pingsu. Dari atas, sungai panjang mengalir melintasi bumi. Kota Zhongjiang, itu juga merupakan kota Cloud saat ini, yang terletak di tepi sungai. Muyun tidak lagi mengambil identitas Zhang Xuexin, tetapi berubah menjadi Lu Yun dan muncul di luar kota Cloud. Berdiri di depan menara kota, melihat bendera besar di lantai atas, melambai tertiup angin, Muyun tersenyum. Logo Pavilion Awan, di atas bendera besar, bagian bawahnya berwarna putih, dan beberapa awan hijau terukir di layar. Di atas menara, selusin murid Pavilion Yun berdiri dengan mantap. Muyun memasuki kota dan langsung menuju base camp Yunge. Ini adalah bekas kediaman utama kota Zhongjiang milik Xuanhai. Sekarang Muyun telah menjelma menjadi Pavilion Umum Yunge. Dengan ini sebagai intinya, ia memancarkan 500.000 li daratan, 6 kota besar lainnya, ratusan kota tingkat menengah, dan banyak kota penting. Pavilion Awan saat ini mulai terbentuk. Hai, ketika Muyun memasuki Pavilion Awan, sesosok tubuh kebetulan menemuinya dan berkata dengan terkejut, Master Pavilion telah kembali. Ying Yue, Muyun memandang pemuda di depannya dan tersenyum. Ying Yue adalah putra penguasa kota Ying Xuanhai. Pada awalnya, dia menerima kota Zhongjiang. Muyun sangat terkesan dengan putra ini. Putra ini juga merupakan dautai tingkat 9 dan memiliki bakat yang bagus. Yang menjadi fokus Cloud Pavilion saat ini adalah generasi muda berbakat di kota-kota besar, yang dilatih dengan cermat. Mereka adalah masa depan Cloud Pavilion. Yang mulia, sudah lebih dari 3 tahun sejak Anda pergi kali ini. Muyun tersenyum dan berkata, apakah semuanya baik-baik saja di Pavilion? Bagus. Muyun segera berkata, Cheng, pergi dan beritahu semua orang dan biarkan penguasa kota mendiskusikan bisnis di Cloud City. Ya, Ying Yue segera melakukannya. Muyun kembali ke ruang tamunya. Segera, Shen Mugui dan Zhao Wenting datang. Bocah bau, aku akhirnya kembali. Kupikir kamu sudah mati di luar. Haha, tawa terdengar. Muyun tercengang saat mendengar pidatonya. Tapi saat berikutnya, Muyun bahkan lebih bodoh. Kembali saat senja, Muyun melihat kembalinya Senja Shen yang familiar di depannya, dan seluruh orang terkejut dan berkata, apakah kamu dia? Tanya, Muyun tertegun sejenak, benar-benar bodoh. Senja Shen kembali, dan tanpa diduga dia mencapai alam Tao dan Tuhan. 3 tahun lalu, Shenmu kembali ke Daohai Jiuxiong. Ini baru 3 tahun. Apakah ini sebuah palu bagi mereka yang berlatih seni bela diri di alam Tao untuk hidup selama puluhan juta tahun? Tapi Senja Shen kembali dan bertanya. Di satu sisi, Zhao Wenting berkata tanpa daya, orang ini pingsan sekali selama periode tersebut, hanya. Bangun dan tanyakan. Muyun berkata langsung, diam. Apa yang kamu maksud dengan dia? Zhao Wenting terkejut dan berkata, apa yang terjadi padaku? Kamu telah mencapai Daohai Jiuxiong. Muyun benar-benar tidak dapat memahaminya. Wilayahnya telah meningkat dengan sangat cepat. Saat pertama kali tiba di Pingsu, dia bahkan belum sampai di Daohai. Namun kurang dari 200 tahun kemudian, ia mencapai 6 tingkat Daohai. Kecepatan ini juga sangat cepat. Tapi kembalinya Shenmu ke Zhao Wenting bahkan lebih dilebih-lebihkan. Tidak manusiawi. Zhao Wenting menggaruk kepalanya dan berkata, saya sudah menemukan masalah saya sendiri. Apa yang kamu katakan? Zhao Wenting berkata, saya bukan reinkarnasi Raja Zhao, atau keturunan Raja Zhao. Setelah berlatih di depan tembok, perlahan-lahan aku mengintip ke dalam diriku sendiri. Raja Zhao sudah meninggal, saya bukan keturunannya. Hanya saja, suatu kebetulan bahwa sebelum Raja Zhao meninggal, dia meninggalkan ortodoksinya sendiri dan mewariskannya kepada saya.
Mungkin itu yang dikatakan Lao Shen. Saya seorang pria beruntung. Ortodoksi. Pernyataan ini sangat misterius. Anda dapat memahami bahwa seorang raja Tao tidak mau mati tanpa meninggalkan apapun. Dia memadatkan ortodoksinya sendiri dan mengembara ke dalam kehampaan sebelum dia mati. Sungguh suatu kebetulan. Saya tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Muyun tertegun dan berkata, jadi kamu bisa menjaga kecepatan ini dan mencapai alam dewa Raja Tao. Tentu saja tidak, Zhao Wenting segera berkata, bagaimana mungkin? Seorang Raja Tao, Dao Tong, dapat membantu saya dalam Dao Hai, menanyakan tingkat Dao Hai, dan membuat kemajuan lebih cepat daripada orang biasa. Tidak mungkin mencapai Dao Wang. Jika saya ingin menjadi Raja Tao, saya perlu berlatih sendiri. Muyun tahu sesuatu, tapi, meski begitu, itu cukup membuat orang merasa luar biasa. Sekarang Lao Shen telah mencapai ranah Tao meminta Tuhan, ada 4 Tao meminta Tuhan di paviliun awan saya. Muyun tersenyum dan berkata, kembali saat senja, Feng Chen, bunga di cermin, Jiang Yong, keempat penganut Tao itu bertanya tentang wilayah Yiyuan. Hanya ketika ada alam Tao dan Tuhan di paviliun Yun, kita dapat benar-benar berdiri teguh. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan 5 penguasa Yuan Shizong, klan Xi, klan Qiyu, 4 klan binatang buas, dan klan Lin. Namun selalu bergantung pada beberapa penganut Tao untuk menjadikan para muridnya diterima dan memiliki ketenangan pikiran. Sekarang jam 5, Shenmu kembali sambil tersenyum. Wang Haoying, penguasa kota Xijiang, sekarang bertanya tentang wilayah Yiyuan. Oh, inilah yang tidak diharapkan Muyun. 5 penganut Tao bertanya kepada orang-orang Yiyuan bahwa paviliun awan akhirnya menjadi iklim dalam radius 500.000 mil. Matahari terbenam di barat. Para penguasa kota dari kota-kota besar datang satu persatu. Su Jiangnan, Xing Ye, Wang Haoying, Ying Xuanhai, Jing Zhongren, Fu Huanze dan Jiang Yong muncul di aula utama kabinet bersama beberapa orang kepercayaan. Setelah 3 tahun, Muyun mendapat kabar lagi, dan semua orang tenang. Ketujuh ini adalah 7 inti dari kendali segel gelap hidup dan mati Muyun. Tampaknya setelah 3 tahun, setiap orang telah mengalami pertumbuhan. Ying Xuanhai dan Fu Huanze awalnya merupakan 8 tingkat Dao Hai Shen, tetapi sekarang mereka juga merupakan 9 tingkat Dao Hai Shen. Hati ketujuh orang itu seperti cermin. Inilah efek ajaib dari segel gelap kehidupan dan kematian. Jika tidak, selama beberapa tahun terakhir, mereka hampir mengalami stagnasi. Bagaimana mereka bisa menerobos dalam 3 tahun? Penting untuk mengumpulkan semua orang. Muyun tersenyum dan berkata, saya mendapat banyak manfaat dari pergi ke Changzhou kali ini. Ini sangat berharga, seharusnya cukup untuk pengembangan paviliun awan saya. Dengan lambaian telapak tangan Muyun, ramuan Tao, formula Tao, dan batu sumber bintang bersinar satu demi satu. Bahkan Shenmu dan Zhao Wenting pun terpesona. Ini, luar biasa, Muyun, apakah ini perampokan? Semua hal ini disimpan untuk pengembangan paviliun cloud kami. Muyun kemudian berkata, kedua, ada lebih dari 1000 seni bela diri di paviliun Yun kita di tingkat Dao Hai Senjing. Saya akan memilih beberapa orang untuk membentuk penjaga inti paviliun Yun. Poin pertama dari kelompok orang ini adalah kesetiaan, dan yang kedua adalah mereka harus memiliki bakat yang cukup. Aku sendiri yang akan membawa orang-orang ini dan mengajari mereka formula. Seni meteor, seni meteor. Shenmu kembali dengan terkejut dan berkata, seni meteor Xingtang. Ya, Shenmu kembali dengan terkejut dan berkata, Tuhan, dari mana Anda mendapatkannya? Pada masa itu, Xingtang adalah murid sekte tersebut berdasarkan seni meteorit. Kekuatannya dilebih-lebihkan, dirampok. Muyun tertawa dan berkata, penjaga. Untuk sementara ditetapkan sebanyak 300 orang, setia dan berbakat. Namanya, pasukan Dewa Gembala. Pada saat yang sama, pilih beberapa anak di tingkat pilar Tao dan platform Tao, kaum muda, dan ajari mereka meteorisme. Muyun berpikir dan berkata, pasukan Dewa Gembala dipimpin oleh Feng Chen dan Hua di cermin. Adapun pasukan cadangan di tingkat murid Dao Zu Dautai, Zhao Wenting, Anda yang bertanggung jawab. Ya, Muyun berkata lagi, kalian 7 penguasa kota bisa mendapatkan beberapa dari Shenmu Gui dan membina anak-anak paviliun awan di setiap kota. Pada saat ini, Zhao Wenting tidak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana kita bisa memilih orang-orang ini? Muyun lalu berkata, sederhana.
Di sebelah utara kota Chang'an adalah wilayah Sekte Roh Raksasa. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak sulit untuk menghadapi Sekte Roh Raksasa. Aku akan memindahkan anak-anak Pavilion Yun di semua kota dan menghancurkan geng troll. Tanah 7 kota terletak di sebelah barat Bingsu. Di sebelah utara adalah tanah jutaan mil yang diberitahukan oleh Julinggang, keluarga Yue, dan keluarga Yan. Selatan adalah wilayah Yuan Shizong. Secara alami, perluasan Pavilion Yun tidak bisa mengarah pada Yuan Shizong, jadi tujuannya tentu saja adalah 3 kekuatan besar di barat laut. Shen Mugui tidak bisa menahan tawa ketika ketiga saudara laki-laki kita berada di kota Tianjiang. Mereka diremehkan oleh keluarga Yan, keluarga Yue, dan geng Juling. Sekarang, kita dapat membunuh mereka kembali. Mu Yun melanjutkan, Mie Julinggang, keluarga Yan, dan keluarga Yue, murid-murid kami di Pavilion Yun, yang berkinerja baik dan berkontribusi cukup, bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Hadirin sekalian, saya tidak kekurangan sumber daya sekarang. Jadi saya harap Anda bisa menyampaikan perintah saya dan memberitahu semua orang. Mu Yun berkata dengan serius, apa yang disebut kontribusi tidak hanya untuk membunuh musuh di medan perang, tetapi juga untuk intelijen, pengaturan geografis pertempuran, dan sebagainya. Hadiah sesuai dengan prestasi, ganjaran dan hukuman dengan jelas. Wajah ketujuh pemimpin kota itu penuh kegembiraan. Mu Yun berkata lagi, jika kamu bertanya, kamu bisa mendapatkan instrumen Tao kelas 4. Mendengar ini, Feng Chen, Bunga di Cermin, Jiang Yong dan Wang Haoying semuanya tampak bahagia. Mu Yun tersenyum dan berkata, kalian yang lain harus bekerja lebih keras. Shen Mu tersenyum dan berkata, saya pikir kamu harus bekerja lebih keras. Segel gelap hidup dan mati dapat memungkinkan mereka mematahkan belenggu mereka dengan peningkatan Mu Yun. Jika Mu Yun mencapai Daowen, saya khawatir orang-orang ini harus menerobos. Ada 5 Daowen di Pavilion Awan sekarang. 100 tahun kemudian, 500 tahun dari sekarang. Mu Yun tersenyum dan berkata, baiklah, ayo bersiap-siap. Yang tingkat tinggi, semuanya pergi. Mu Yun juga meninggalkan Yun Cheng dan pergi ke pegunungan Kera Besar. Sekali lagi, mereka sampai di tempat keluarga Kera Putih Tian Luan berada. Sutra Putih Luan, Luan Xiu dan Luan Qingyan muncul satu demi satu. Mu Yun juga bertemu dengan Master Lagu Yindan. Sejak kembali ke Pavilion Yun, Song Yin menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat keluarga Kera Putih Tian Luan berada, merawat tanaman herbal tersebut dengan baik. Setelah menyapa, Mu Yun mengikuti ketiga komandan itu ke Gunung Tian Luan. Kemana saja kamu selama ini? Luan Qingyan bertanya. Saya pergi ke Changzhou dan melihat sekeliling. Mu Yun memandang ketiga komandan itu dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki sesuatu untuk dipercaya kali ini. Apa? Saya akan memimpin murid-murid Pavilion Awan untuk menyerang Sekte Roh Raksasa di utara. Saya khawatir tentang kekosongan di Pavilion Awan. Beberapa jam malam akan terjadi. Jadi, kuharap kalian bertiga bisa menjaga Pavilion Awan. Luan Baijing segera berkata, jangan khawatir. Ya, selama bertahun-tahun, ada hubungan erat antara ras Kera Putih Tian Luan dan Yunge. Kehidupan orang-orang ini juga lebih mudah. Bahkan dari waktu ke waktu, di bawah kepemimpinan Shen Mugui dan Zhao Wenting, mereka bisa pergi dari sini dan berjalan-jalan di tanah yang dikendalikan oleh Pavilion Awan. Mu Yun akan membiarkan keluarga Kera Putih Tian Luan berintegrasi sepenuhnya ke dalam Pavilion Yun. Namun, semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Segera, Mu Yun datang ke tembok SII. Duduk di depan tembok memikirkanku, Mu Yun mulai berlatih. Perluasan jalan dan laut sendiri. Pengendalian meteorologi. Itu semua membutuhkan waktu. 3 bulan berlalu dalam sekejap. 7 kota Pavilion Awan ada di bumi, dan seni bela diri berkumpul. Daohai mengirimkan 1000 orang dan Dautai mengirimkan 3000 orang untuk membunuh para troll di utara. Bukan omong kosong. Lakukan saja. Troll terletak di kota Juling. Kota Juling hanya berjarak puluhan ribu mil dari kota Sangan paling utara dari 7 kota. Ketika pasukan Pavilion Awan Perkasa muncul di luar kota roh raksasa, para pejuang sekte roh raksasa langsung menjadi bodoh. Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Yun berdiri di depan Wulin di Pavilion Yun, memandangi kota hantu besar itu, tersenyum dan berkata, Pavilion Yun, Lu Yun, datanglah menemui 3 pemimpin sekte hantu. Segera, 3 sosok muncul di dinding. Pemimpin geng Hong Changfeng,
Pemimpin Guild kedua San Yifei. 3 pemimpin Guild Yuan Jiuxiang. Ketiga pemimpin sekte terdaftar, Hong Changfeng sekarang menjadi ranah 7 kali lipat Daohai. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia pertama kali memasuki Pingzu, Daohai Qizong adalah orang kuat bagi Mu Yun dan orang besar yang bisa langsung menghancurkannya. Tapi sekarang, baginya, alam Dewa Laut sebenarnya bukan apa-apa. Faktanya, level terkuat dari 3 kekuatan sekte roh raksasa, keluarga Yue dan keluarga Yan adalah Daohai tingkat 6 dan 7. Alasan mengapa kota ini menempati jutaan mil adalah karena kota ini lebih stabil dibandingkan ketiga kota tersebut. 7 kota dan bumi sedang kacau. Tidak dapat memerintah. Tapi Mu Yun memiliki cara ajaib seperti segel gelap hidup dan mati, tapi dia bisa mengatasi kekacauan di 7 kota. Kekuatan komprehensif dari 7 kota dan 1 kota mungkin tidak sebanding dengan kekuatan sekte roh raksasa. Namun ke-7 kota itu bersatu. 10 troll saja tidak cukup. Ini seperti 7 paku, yang tidak dapat dipatahkan sebatang tongkat pun. Namun 7 paku besi dipadatkan menjadi 1 untaian untuk dijadikan pedang. 10 batang kayu itu tidak cukup untuk dipotong. Hong Changfeng memandang pemimpin pavilion Yun, mengenakan tinta, mengenakan jubah, dengan rambut panjang diikat, penampilan anggun dan terkejut. Dia sudah lama mengetahui bahwa pavilion awan muncul di 7 kota untuk menaklukkan para pemimpin kota besar. Namun di matanya, ke-7 kota itu berantakan, dan pavilion Yun cepat atau lambat akan hancur. Siapa tahu, sebenarnya, konon pemimpin pavilion Luyun bukanlah seorang pendeta Tao, namun ia mampu membuat tokoh puncak Daohai menyerah. Ini luar biasa. Sekarang, saya membawa seseorang langsung ke geng troll. Bagaimanapun, Hong Changfeng adalah pemimpin geng tersebut. Lalu dia berkata dengan suara keras, "Pavilion Tuan Luyun, sekte roh raksasa kami dan Anda tidak menyerang sungai. Apa maksud Anda? Bukankah aku telah mengganggu sumurmu dengan sungai?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Pavilion awan dimaksudkan untuk diperluas. Selatan adalah Yuan Shizong, dan situsnya tidak cukup. Jadi aku menuju ke utara. Julinggang, keluarga Yue dan keluarga Yan, aku ingin Yunge. Kamu mempunyai suara yang besar. Leng Ham, pemimpin sekte San Yifei. Aku tidak tahu seberapa besar nada suaraku. Aku hanya berpikir, aku masih memiliki kekuatan ini setelah membunuh geng roh raksasa." Mu Yun kemudian berkata, "Sekarang ada 3 pemimpin guild. Ada 2 cara. Yang pertama adalah membuka kota dan menyerah. Sekte Juling termasuk dalam pavilion awan. Yang kedua adalah mati." Wajah Hong Changfeng tenggelam. Orang ini, jelas dia ingin mencaplok geng troll. Hong Changfeng segera berkata, "Pavilion Tuan Lu. Ada juga talenta muda di sekte roh raksasa kita. Keluarga Yue dan keluarga Yan semuanya memiliki talenta muda. Mereka dapat bergabung dengan Yuan Shizong, jika mereka memasuki gerbang Ciyu untuk berkultivasi. Kamu bisa memikirkannya." Mu Yun tidak berbicara. Shenmu kembali sambil tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kami tahu bahwa talenta muda keponakan Anda memuja kekuatan utama, yaitu Daotai dan Daohai tingkat awal. Apakah ini sulit? Jika aku menghancurkanmu di pavilion Yun, orang-orang itu akan bisa membiarkan gerbang besar seperti gerbang Ciyu Yuan Shizong membalaskan dendammu dan menghancurkan pavilion Yunku." Mendengar ini, wajah Hong Changfeng merosot. Yunge baru berkembang selama 100 tahun. Bagaimana cara mencapai tahap ini? Pemimpin Honggang, Mu Yun berkata lagi, "Sudahkah kamu memilih? Jika kamu ingin kami menyerah, kamu harus angan-angan." Hong Changfeng mencibir, "Bunuh geng roh raksasa kami, maka pavilion Yunmu juga akan melukai otot dan tulangmu. Ayo kita coba." Melihat ketiganya tidak berniat menyerah, Mu Yun berhenti berbicara omong kosong. "Dalam hal itu, aku tidak akan bicara omong kosong." Mu Yun melambaikan telapak tangannya. Tokoh Tao langsung bergegas keluar. Perang sudah dekat 5190. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Para murid pavilion Yun bergegas keluar satu demi satu. Mereka berdarah dingin dan tampak seperti memukuli darah ayam satu persatu. Kata para pemimpin 7 kota. Dalam serangan ini, siapapun yang berkinerja baik dan mendapat hadiah akan dimasukkan ke dalam pasukan Dewa Gembala oleh pemimpin pavilion dan menjadi sosok inti pavilion awan. Menggiring pasukan Dewa, 300 orang. Pilih aturan dan lihat loyalitas. Dan serangan terhadap geng troll ini bukan waktunya untuk menunjukkan kesetiaan diri. Yang terpenting,
dikatakan bahwa, jika Anda memasuki pasukan Dewa Gembala, Anda akan mendapatkan formula yang diajarkan oleh Tuan Pavilion. Para pemimpin 7 kota tidak menjelaskan bahwa itu adalah seni meteor, namun kata-kata mereka mengungkapkan bahwa itulah formula yang mereka dambakan. Siapa yang tidak berperilaku baik? Selain itu, memang benar bahwa Sekte Juling dibandingkan dengan Pavilion Awan. Tidak ada bandingannya. Sekarang di Pavilion Yun, ada ribuan dewa laut yang kuat, dan ada puluhan 7, 8, dan 9 dewa laut yang berat. Yang terkuat dari Sekte Juling adalah Dao Haikizong. Mereka tidak menyerah, itu tidak mencari kematian. Pertarungan segera dimulai, namun situasi perang bersifat sepihak. Ada medan perang di mana-mana di dalam dan di luar kota roh raksasa. Muyun tidak pernah menembak sama sekali. Sebenarnya hal itu tidak perlu sama sekali. Dari matahari terbit hingga terbenam, kota Juling langsung direbut oleh Muyun. Kemudian, 7 penguasa kota memerintahkan pengiriman pejuang garnisun awan untuk maju menuju kota-kota di sekitar kota Juling. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan. Hong Changfeng dan San Yifei langsung diantar. Adapun Yuan Jiuxiang, dia tewas dalam perang. Muyun memandang mereka dan berkata, "Mengapa kamu tidak mau menyerah?" "Saya tidak suka bergantung pada orang lain." Hong Changfeng mendengus, "Saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana Anda memenangkan 7 kota dan bumi? Bahkan, Yuan Shizong tidak melakukannya. Bukankah Yuan Shizong sangat kuat? Namun ketujuh kota tersebut seharusnya berada dalam kekacauan atau kekacauan. Tapi Muyun melakukannya. Ini sangat aneh." Muyun tersenyum dan berkata, "Ingin tahu kenapa?" Hong Changfeng mengangguk. "Sekarang beri kamu kesempatan lagi untuk berlindung padaku," kataku. Wajah Hong Changfeng tenggelam. Dia melihat murid-murid yang mati di sekitarnya dan tidak menjawab. Jadi begitu, Muyun melambaikan tangannya. Jika dia mau menyerah, dia bisa mengendalikan dengan segel gelap hidup dan mati. Dia bisa tinggal dan menonton di masa depan. Jika dia bisa diandalkan, dia bisa bertahan dan membunuh lagi. Hong Changfeng jelas tidak mau. Kalau begitu, tidak ada yang perlu disimpan. Hong Changfeng terbunuh saat gunung itu terbang. Banyak murid Sekte Juling adalah seni bela diri dan telah kehilangan dukungan mereka. Beberapa bertempur sampai mati, dan beberapa membelot ke Pavilion Yun. Kecepatan, sangat cepat. Ini adalah penindasan kekuatan. Jika Hong Changfeng dan ketiganya berada di level Tao, pasti ada banyak pria Tao Hai yang kuat di bawahnya, dan Pavilion Awan akan sangat sulit. Tapi, 5 penganut Tao Muyun, ditambah dengan kekuatannya sendiri yang sebanding dengan penganut Tao, gagal tanpa bergerak, dan geng Juling dikalahkan. Hal ini membuat Muyun merasa sangat membosankan. Feng Chen, bunga di cermin. Ya, Muyun berkata langsung, "Kalian berdua memimpin tim dan membunuh keluarga Yue secara langsung." Mereka diperintahkan untuk mengangguk. Muyun berkata lagi, "Wang Haoying dan Jiang Yong, kalian berdua memimpin tim untuk membunuh keluarga Yan." Ketika kata-kata itu jatuh, Muyun berkata sambil tersenyum, "Saya akan menunggu kabar baik Anda di kota Tianjiang." Keempat penganut Tao itu meminta perintah dan segera melakukannya. Muyun, Shen Mugui dan Zhao Wenting memimpin sekelompok murid Pavilion Awan meninggalkan kota Juling dan menuju kota Tianjiang. Kota Tianjiang, keluarga Tian dan keluarga Jiang. Kedua keluarga ini, Patriark Tianjing Yuan dan klan Changjiang sendiri, adalah 3 alam Tao dan laut. Pada saat ini, di 2 keluarga, kedua leluhur itu mengerutkan kening. Kota Tianjiang, masalah lagi. Sejak terakhir kali Muyun, Shen Mugui dan Zhao Wenting pergi, keluarga Yan, keluarga Yue dan Julinggang memang tidak berani memindahkan kota Tianjiang karena keagungan Liu Yinyin, putri kebanggaan Yuan Shizong. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Dalam lebih dari 100 tahun, Tuan Tripartit telah berubah lagi. Liu Yinyin kebetulan berada di kota Tianjiang. Bagaimana dia bisa memperhatikan kota Tianjiang sepanjang waktu? Sekarang, setiap 10 tahun, keluarga Yan, keluarga Yue, dan geng Juling mengajukan keberatan atas upeti kota Tianjiang dan meminta promosi upeti kota Tianjiang. Atau beri penghormatan kepada kota Tianjiang dan pilih-pilih. Singkatnya, mereka tidak mengirim orang kuat untuk mempermalukan kota Tianjiang, tetapi menguras seluruh nilai kota Tianjiang dengan cara ini. Kali ini, hampir waktunya untuk memberi penghormatan. Keluarga Yue, keluarga Yan dan Sekte Juling telah dikirimi pesan sebelumnya. Upeti ini meningkat lagi.
Tapi kota Tianjiang tidak bisa mengeluarkannya. Di Jiangfu, Tianjing Yuan, Jiang Zizi, Jiang Yunyun dan Tian Mingcheng semuanya terdaftar. Sekarang Jiang Yunyun dan Tian Mingcheng sudah menikah, dan mereka juga mulai menerima banyak industri dan mengurusnya. Kini, ketiga partai tersebut mendesak dengan keras, dan mereka memahami bahwa ayah mereka tidak mudah selama bertahun-tahun. Tianjing Yuan menghela nafas, kedua keluarga kami benar-benar tidak dapat mengambil upeti kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk memberi penghormatan, anak-anak internal kedua keluarga telah dibina. Hampir semuanya memiliki sumber daya yang tidak mencukupi. Sekarang, lokasinya benar-benar berada di ujung gunung. Jiang berkata pada dirinya sendiri, gigit gigimu lagi. Aku tidak bisa berkumpul. Di aula, beberapa orang semuanya sedih. Saat itu, Jiang Yunyun berkata, ayah mertua. Jika tidak, putriku akan melakukan perjalanan ke 7 kota. 7 kota. Jiang Yunyun berkata, saya mendengar bahwa paviliun awan diciptakan oleh Lu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting. Sekarang 7 kota itu milik mereka bertiga. Kami, petik 2, Anda dapat meminta bantuan mereka. Mendengar ini, Tianjing Yuan dan Jiang Zizi mengangkat alis mereka. Saya mendengar bahwa bagian dalam paviliun awan tidak stabil. Di mana 7 kota di bumi? Sekte Juling dan Yuan Shizong semuanya telah menembaki 7 kota di bumi, dan sebagai hasilnya, mereka semua menderita kerugian serius. Ketiganya akan menyatukan 7 kota dalam 100 tahun. Saya mendengar dari orang-orang geng Juling bahwa paviliun Yun berantakan dan sangat kacau. Jiang Zizi juga berkata, dan dikatakan bahwa beberapa orang-orang kuat Taohai di sana sedang merencanakan pemberontakan. Aku khawatir ini akan sulit bagi mereka bertiga. Saat itu, di luar aula, beberapa sosok yang kebingungan datang. Patriark, tidak, keluarga Yan akan datang. Keluarga Yan, apa yang mereka lakukan di sini? Ini belum hari Sanggong. Saat itu, di luar aula, tawa terdengar. Tianjing Yuan, Jiang Zizi. Kenapa? Apakah kamu tidak menyambutku di Yan Jiutian? Lebih dari selusin angka muncul satu demi satu. Sekilas, mereka semua adalah sosok di tingkat alam Dao Haisen. Brengsek, Yan Jiutian, adik laki-laki Yan Jiulin, penguasa keluarga Yan, adalah pria besar dengan 6 tingkat Dao Hai. Tuan keempat yang baik, Tianjing Yuan dan Jiang bergegas keluar sendiri. Jiang melengkungkan tangannya dan berkata, jangan salahkan Tuan keempat jika kamu kehilangan sambutan hangat, Hahaha, Yan Jiucheng tertawa dan berkata langsung, aku tidak akan bertele-tele, Tianjia dan Jiangjia memberi penghormatan kali ini. Kami Yanjia memikirkannya dan membuat keputusan. Gratis. Tidak, kedua leluhur itu tercengang. Keluarga Yan, apa yang kamu inginkan?